Hai adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Uni Guru, cerdas berbahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, pernah nggak sih adik-adik bermimpi dan terjatuh dari tempat yang tinggi? Atau tiba-tiba adik-adik terbangun karena terjatuh dari suatu tempat? Nah, hal ini dapat dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Karena di dalam teks ini kita akan mendapatkan informasi berupa pengetahuan. Nah, teks eksplanasi ini juga banyak digunakan di dalam buku-buku teks yang adik-adik punya. Nah, perlu ya kita untuk belajar teks ini, karena dengan mengetahui jenis teks ini maka kita akan terhindar dari banyak mitos yang ada di sekitar kita. Yuk kita bahas, ini dia videonya. Oke adik-adik, kita langsung saja membahas mengenai teks eksplanasi, khususnya untuk KD 3.1 mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Di sini Uni Guru sudah punya ilustrasi nih. Wah, apa hubungannya ya? Nah, mungkin adik-adik sering mengalami jatuh dari ketinggian. Nah, tapi jangan bayangkan dalam kehidupan nyata ya adik-adik, karena ini terjadi di alam mimpi. Nah, mungkin adik-adik pernah merasakan hal yang sama ya, jatuh dari ketinggian dan tiba-tiba terbangun gitu ya, pasti kaget lah ya. Nah, ini ternyata ada hubungannya loh adik-adik dengan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita bahas nih mengenai mimpi ini, kita harus mengerti dulu nih apa ya yang dimaksud dengan eksplanasi. Ya, pengertian dari eksplanasi. Nah, ternyata kata ini diadopsi dari bahasa Inggris, explanation, yang artinya penjelasan. Meskipun di dalam KBBI kita belum menemukan kata eksplanasi ini ya di dalam kamus, tetapi kita bisa langsung mengartikan saja dari kamus bahasa Inggris. Nah, kita bisa artikan bahwa teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadi atau terbentuknya sesuatu. Bisa merupakan fenomena alam, kejadian sosial, ya, ataupun budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebetulnya untuk teks eksplanasi ini banyak topik yang bisa diambil ya. Misalnya saja politik ya, juga ekonomi, atau bidang-bidang keilmuan tertentu. Nah, dari sini kita bisa lihat tujuan dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama, teks eksplanasi itu memberikan penjelasan ya. Penjelasan proses terjadinya sesuatu peristiwa. Jadi ada api pasti ada asap gitu ya. Ada asap pasti ada api. Jadi peristiwa satu dan peristiwa yang lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi gitu ya. Nah, di dalam teks eksplanasi kita akan mendapatkan jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian yang kedua, dia akan memberikan informasi berupa pengetahuan. Nah, seperti tadi ya, ternyata mimpi terjatuh itu tidak sedikit loh orang yang mengalami. Nah, itu juga sebuah pengetahuan ya. Kemudian juga yang ketiga, tentunya mengedukasi si pembaca. Jadi nanti jangan sampai adik-adik mengira atau mengaitkan mimpi terjatuh dari suatu tempat itu dengan hal-hal yang berbau mitos gitu ya. Karena sebetulnya secara keilmuan mimpi seperti itu tuh bisa dijelaskan gitu ya, apa penyebab dari mimpi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Jika adik-adik menemukan 4 ciri-ciri ini, berarti dia adalah eksplanasi ya.
Nah, yang pertama, tulisan teks terdiri dari gambaran secara umum, urutan proses, sebab dan akibat, serta interpretasi. Jadi ini di dalam teks ini ternyata menjelaskan adanya proses peristiwa dengan adanya sebab dan akibat. Berarti ini bisa jadi salah satu ciri dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, informasinya itu faktual, artinya kejadian yang nyata gitu ya. Jadi apa yang dijabarkan dalam teks eksplanasi pasti dapat kita lihat maupun kita rasakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, diangkat fakta yang diangkat gitu ya, biasanya turut menyertakan penjelasan ilmiah atau keilmuan. Jadi nggak bisa main sangka menyangka saja gitu ya. Harus ada dasar keilmuannya sehingga teks ini dapat dipercaya gitu ya. Nah, yang keempat, bersifat informatif dengan tidak mencoba mengarahkan pembaca pada opini tertentu. Jadi misalnya dalam mimpi tadi, oh kalau kamu mimpi dari jatuh tuh pasti kamu tuh gini nih misalnya, tapi tidak ada dasar ilmunya. Nah, ini contoh teksnya, kita baca. Mimpi jatuh dari ketinggian adalah salah satu mimpi yang paling sering dialami oleh banyak orang. Selain menegangkan, mimpi jatuh juga bikin ngeri dan takut. Sebenarnya, kenapa sih seseorang bisa mimpi jatuh? Apa maksud dari mimpi ini? Dilansir dari HuffPost, ini penyebab dan arti mimpi jatuh menurut ahlinya. Nah, ini harus menurut ahlinya. Di sini kita bisa langsung mendapatkan informasi. Ternyata di dalam teks eksplanasi itu ada penjabaran mengenai kenapa atau mengapa itu bisa terjadi. Kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, inilah yang akan dibahas di dalam teks ini ya. Nah, kemudian kita akan menemukan informasi berupa pengetahuan tadi. Ini dia ya, bahwa menurut Kathleen O'Connor ya, mudah-mudahan nggak salah ini, bermimpi tentang jatuh berhubungan dengan fisiologi manusia. Saat tubuh tertidur, sistem syaraf akan tenang. Tekanan darah dan detak jantung pun menurun. Hal itulah yang memicu seseorang bermimpi tentang jatuh. Nah, di sini kita dapatkan pengetahuan yang pertama ya, adanya penyebab ya. Oke, kita lanjut kalimat selanjutnya. Oh ya, di sini harus ya. Biasanya di dalam teks itu sebisa mungkin lah kalau adik-adik nanti membaca harus ada siapa sih yang berkata atau siapa sih yang memberikan data tersebut ya. Nah, dalam teks ini adalah pendapatnya ahli yaitu Kathleen O'Connor. Ya, oke, kita lanjut nih kalimat selanjutnya. Mimpi jatuh berkaitan dengan situasi dalam kehidupan nyata yang di luar kendali atau yang berjalan terlalu cepat. Oh, begitu ya. Nah, di sini sudah digarisbawahi bahwa mimpi itu sering merupakan simbol kehidupan nyata. Jadi ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah, berarti jika kamu mengalami, kamu perlu mengaitkannya dengan pekerjaan, hubungan percintaan, bahkan kesehatan tubuh. Nah, tadi saya mimpi ini, berarti kita harus koreksi diri nih, apa yang sudah terjadi pada diri kita gitu ya. Nah, ini ternyata menjadi suatu pengetahuan lagi bagi kita sehingga tidak mengaitkannya dengan mitos-mitos yang tidak jelas gitu ya. Nah, ini juga masih penyebab. Kemudian ternyata ada cara membuat menghindar atau mendorong mimpi tentang jatuh. Wah, bagaimana caranya? Ya, jadi O'Connor menyampaikan bahwa cara terbaik untuk bisa mimpi tentang jatuh dengan meniatkan diri. Wah, kita harus niat dulu ternyata ya sebelum tidur untuk merasakan sensasi terjatuh. Tetapi niatnya satu, yaitu adalah untuk menghadapi ketakutan itu. Wah, jadi secara tidak langsung kita menjadi aktor nih di dalam mimpi kita sendiri gitu ya. Nah, ini juga berupa pengetahuan adik-adik, yaitu bagaimana caranya untuk menghadapi masalah tersebut.
Nah, yang keempat, arti mimpi jatuh punya arti berbeda tergantung pada budaya seseorang. Seseorang yang hidup dalam masyarakat industri modern biasanya mengalami mimpi jatuh karena khawatir dengan kondisi keuangannya yang memburuk. O'Connor melanjutkan bahwa masyarakat agraris yang bermimpi jatuh bisa berarti kekhawatiran akan dampak cuaca terhadap panennya. Nah, itu sebabnya mimpi tentang jatuh punya arti berbeda tergantung latar budaya seseorang ya. Nah, ini pengetahuan lagi nih bagi kita bahwa mimpi itu diartikan banyak hal ya. Tergantung kita di mana kita berada. Nah, tapi intinya tetap sama, yaitu masalah psikologis tentang ketakutan, kegagalan, dan kurangnya kontrol terhadap masalah yang dihadapi. Nah, yang kelima, ini pengetahuan tadi ya. Yang kelima, ini yang terakhir, mimpi jatuh ternyata adalah fenomena universal alias banyak dialami oleh orang. Nah, kita mengetahui lagi nih bahwa menurut O'Connor, mimpi ini juga hampir ditemukan oleh semua orang gitu ya. Nah, kamu nggak sendirian berarti ya. Nah, ini menjadi salah satu pengetahuan juga bagi kita. Dan kita juga menjadi tahu, oh ternyata mimpi seperti itu bukan sesuatu yang aneh ya. Nah, kita masuk ya kepada latihan lagi adik-adik ya. Nah, di sini yang perlu adik-adik lakukan hanyalah mencari informasi berupa pengetahuan atau urutan kejadian yang ada dalam teks berikut. Nah, kalau teks tadi kita akan menemukan pengetahuan ya. Urutan kejadiannya tidak terlalu banyak, hanya saja ada sebab akibat kenapa sih mimpi terjatuh itu bisa terjadi. Nah, urutan kejadiannya itu hanyalah sebelum tidur dan setelah tidur. Nah, tetapi untuk urutan kejadian ini yang banyak gitu ya, itu ditemukan pada teks-teks yang berbau sains gitu ya. Sains itu MIPA gitu ya. Misalnya, kenapa sih bisa terjadinya banjir? Nah, ini akan diceritakan mulai dari penumpukan sampah di sungai, lalu sungainya tersumbat, akhirnya airnya meluap, dan terjadilah banjir. Nah, itu ada urutan kejadian yang seperti itu. Nah, di sini Uniguru sudah menyediakan teksnya, yaitu kenali baby blues dan cara mengatasinya. Ini masih berkaitan dengan MIPA ya. Nah, ini adik-adik juga perlu tahu ternyata baby blues yang dialami oleh seseorang setelah melahirkan ya, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Dan ada sebab dari terjadinya baby blues ini. Jadi silahkan adik-adik cari pengetahuan apa yang adik-adik dapatkan dari teks ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga adik-adik mampu untuk memahami segala informasi yang adik-adik baca di dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup jelas ya pembahasan tadi? Dengan mengetahui jenis teks eksplanasi ini, maka adik-adik akan banyak sekali mendapatkan informasi berupa pengetahuan dan mungkin saja menjadi jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam benak adik-adik. Nah, kita akan berjumpa lagi di dalam pembahasan selanjutnya ya. Dadah!